Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diai Puspitasari dengan nomor induk mahasiswa 202103021181. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan Ilmu Gizi di Universitas Esa Unggul Harapan Indah, Bekasi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Adanya saya di sini, saya akan mempresentasikan tentang ragam bahasa dalam situs jejaring sosial Twitter. Yang saya hormati Ibu Husnul Fatona selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia di kelas KH004. Apa sih ragam bahasa itu? Ragam bahasa adalah variasi bahasa berdasarkan pemakaian, berdasarkan topik yang dibicarakan, menurut kolerasi pembicara, mitra bicara, orang yang dibicarakan, dan berdasarkan media pembicara. Jadi, ada 5 ragam bahasa yang dapat digunakan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada ragam beku, yang kedua ada ragam resmi, yang ketiga ada ragam konsultatif, yang keempat ada ragam santai, dan yang terakhir ada ragam akrab. Jadi, di 5 ragam bahasa ini, itu ada ragam beku yang dapat digunakan pada situasi hikmat, dan ada ragam resmi digunakan dalam situasi resmi. Dan yang ketiga itu ada ragam konsultatif, yaitu digunakan dalam pembicara yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi. Yang keempat ada ragam santai, yaitu digunakan dalam suasana tidak resmi. Yang terakhir itu ada ragam akrab, yaitu digunakan antara orang yang memiliki hubungan sangat akrab. Media sosial. Ada yang tahu media sosial itu apa? Jadi, penggunaan bahasa Indonesia di dalam media sosial itu mengalami banyak perubahan. Yang pertama adalah banyaknya penyingkatan kata atau pemendekan sehingga tidak sama dengan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Yang kedua, terdapat banyak sisipan bahasa Inggris. Yang ketiga adalah penggunaan emoticon sebagai ekspresi tulisan. Keempat, munculnya istilah-istilah baru yang semakin memperkaya bahasa tulisan. Ada yang tahu Twitter? Twitter apa sih? Twitter itu adalah jenis media microblogging yang memfasilitasi pengguna untuk menulis serta mempublikasikan kegiatan atau pendapatnya. Di Twitter, pengguna mampu menjalin jaringan dengan pengguna lain, membuatkan informasi, mempromosikan pendapat atau pandangan pengguna lain, hingga isu terhangat, yaitu trending topic. Di sini ada 4 ragam jenis bahasa dalam media sosial Twitter. Yang pertama ada ragam tidak resmi, ada ragam dialek, ragam idiolek, dan yang terakhir ada ragam ahli kode. Oke, di sini ada ragam bahasa tidak resmi, yaitu ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi. Yang kedua, itu ada ragam bahasa dialek, yaitu variasi pada kelompok masyarakat di sana yang berada pada suatu tempat, wilayah, atau daerah tertentu. Yang ketiga, itu adalah ragam bahasa idiolek, adalah jenis ragam bahasa yang khas dan hanya dipakai oleh satu orang atau individu, seseorang saja. Yang terakhir ini ada ragam bahasa ahli kode, yang artinya jenis ragam bahasa yang menggunakan 2 atau lebih bahasa dalam percakapan untuk menyesuaikan diri dengan orang lain. Oke, di sini ada faktor yang mempengaruhi ragam bahasa pada media sosial Twitter, yaitu yang pertama adalah faktor budaya, faktor sejarah, faktor waktu atau situasi berbahasa. Yang terakhir itu adalah faktor perkembangan zaman. Di sini yang pertama ada faktor budaya. Faktor budaya itu penggunaan media sosial Twitter itu tentunya berasal dari daerah yang berbeda. Yang kedua itu adalah faktor dari sejarah. Faktor sejarah ini setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang yang masing-masing antara daerah satu dengan yang lainnya itu berbeda. Yang ketiga ini ada faktor waktu atau situasi berbahasa. Jadi ragam bahasa dapat berubah ketika situasi berbeda atau situasi tertentu.
Dalam situasi formal, bahasa yang digunakan itu menggunakan bahasa yang formal dan sopan. Berbeda bila bahasa digunakan dalam situasi non-formal atau tidak formal. Sepertinya hal ini dalam menggunakan media sosial yang biasanya bahasa yang dipilih menyesuaikan pembaca atau pengikut akun tersebut. Yang terakhir ada faktor perkembangan zaman, di mana perkembangan zaman mengakibatkan kemajuan teknologi yang sangat pesat, sehingga budaya asing mudah masuk ke dalam Indonesia, khususnya bagi pengguna media sosial. Di dalam media sosial ini, di Twitter sering ditemukan akun-akun yang mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing, misalnya bahasa Inggris. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa ragam bahasa ini adalah variasi bahasa berdasarkan pemakaian, berdasarkan topik yang dibicarakan, berdasarkan kolerasi pembicara atau orang yang dibicarakan, dan ada beberapa faktor sebagai penyebab timbulnya bahasa yang ada di media sosial Twitter, yaitu faktor budaya, faktor sejarah, faktor waktu atau situasi berbahasa, dan faktor perkembangan zaman. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan.